Ancaman banjir lahar dari Gunung Semeru kian meluas. Petugas mengingatkan bahwa ada sebaran material banjir lahar yang sebelumnya 14 km kini diperkirakan bisa mencapai 20 hingga 25 km. Sementara itu status aktivitas Gunung Semeru masih bertahan di level 4 awas. Hari kelima sejak erupsi, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tampak tinggi. Siang ini gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu teramati mengalami letusan erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 800 meter dari puncak kawah Jonggring Saloko. Selain teramati secara visual, letusan juga terekam seismograf milik PVMBG di pos pengamatan Gunung Api Semeru. Hasil pengamatan dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 116 kali gempa letusan, 15 kali gempa guguran, dan 27 kali gempa hembusan. Selain ancaman vulkanik, petugas juga mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan karena bahaya sekunder dari banjir lahar berpotensi meluas. Dari yang sebelumnya hanya 14 km, bisa mencapai 20 hingga 25 km. Guna mengantisipasi terjadinya korban, petugas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiagakan tim jaga di titik-titik rawan banjir lahar. Diketahui sejak naik status dari waspada menjadi awas, Gunung Semeru dilaporkan telah mengalami 3 kali banjir lahar. Dan itu untuk kondisi saat ini kan kemarin kita baru terjadi awan panas dan tentunya sekarang kan deposit yang dihasilkannya juga masih bertemperatur tinggi ya. Jadi untuk saat ini dengan sekarang kondisinya sedang musim hujan, jadi sangat besar kemungkinan akan terjadinya letusan sekunder di sepanjang aliran dari awan panas maupun guguran lava pijar yang terjadi. Mohon selama fase tanggap darurat dan masih dalam kondisi status awas, masyarakat dihimbau untuk tidak mendekati wilayah sungai-sungai yang berpotensi akan terjadinya banjir lahar dan diharapkan radius atau sempadan 500 meter dari sungai untuk tidak berada di situ untuk sementara. Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait kondisi terkini pasca erupsi Semeru, kami terhubung dengan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati. Selamat siang Pak Raditya. Selamat siang Mbak Marcel. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Raditya. Dari pantauan sampai dengan siang hari ini seperti apa Pak aktivitas Gunung Semeru? Baik, terima kasih. Kami saat ini berada di pos pemantauan di PVMBG persis di belakang kami adalah Gunung Semeru yang tertutup oleh kabut. Memang kondisinya sudah jauh lebih bagus dan material yang ada di kawah sudah jauh berkurang. Jadi pun kalau terjadi letusan atau awan panas kembali, materialnya tidak seperti pada tanggal 19 November. Ini yang menjadi catatan. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahaya sekunder yang terkait dengan potensi kalau itu terjadi curah hujan. Nah, curah hujan ini akan bisa membawa material di beberapa aliran sungai menuju dari Gunung Semeru ke Lumajang, ya, khususnya kalau itu ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan bahaya sekunder kalau ada letupan karena lahar yang masih panas kemudian kena curah hujan, kemudian ada letupan-letupan kecil yang bisa menimbulkan bahaya juga bagi masyarakat kalau mereka berada di kawasan sekitar sungai. Ini menjadi catatan penting dari tim PVMBG supaya menjauh sebanyak 500 meter sepadan sungainya, sementara dalam kondisi seperti ini. Yang kedua, adanya banjir kalau materialnya cukup besar. Nah, ini perlu diwaspadai. Tentunya ini menjadi catatan bagi Satgas, khususnya penanganan darurat yang dipimpin oleh Bupati Lumajang langsung dengan Dandim dan tentunya dengan tim terpadunya. Peringatan ini menjadi penting, terutama dikendalikan oleh BPBD, BPBMBG, untuk masyarakat kalau terjadi ancaman seperti ini. Jadi ini yang perlu diwaspadai adalah bahaya sekunder dari aktivitas Gunung Semeru. Sementara yang lain masih terkendali dan aman. Demikian Mbak Marcel. Baik,
Pak Raditya, terkait dengan letupan atau letusan sekunder yang tadi Anda jelaskan ini masih perlu diwaspadai. Sebetulnya tanda-tanda apa yang perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas, Pak? Karena kalau kita lihat kemarin misalnya di Geladak Perak ini ada aktivitas warga yang sedang berkendara, berjalan, tapi kemudian kaget begitu ada asap putih, ada letusan sekunder yang terjadi. Apa yang perlu diwaspadai, Pak? Pertama, ini adalah zona bahaya. Himbauannya adalah jangan mendekat. Ini kami sudah berkoordinasi dengan TNI, Polri, Dishub, supaya khususnya di Geladak Perak itu nanti buka tutup, terutama di arus-arus yang cukup memang jadi primer tersebut. Intinya, masyarakat harus tetap waspada. Dengan curah hujan, dengan hujan yang ada, tetap harus waspada supaya tidak terjadi korban intinya. Jadi tolong masyarakat dimohon tidak mendekati zona terdampak. Ya, ini bukan wisata bencana yang akhirnya menjadi viral karena konten-kontennya, tapi yang kami himbau adalah supaya kita tetap menjaga keselamatan dan kenyamanan semua. Ya, jadi ini yang menjadi catatan kami juga sudah berupaya untuk memasang nanti dengan banner dan zona-zona yang memang dilarang untuk sementara masyarakat tidak masuk ke zona tersebut. Termasuk jalur di Geladak Perak ini kemarin kami masih mengamati banyak kendaraan berparkir dan ingin melihat justru dengan letupan-letupan ini malah menjadi tontonan. Ini yang kami khawatirkan. Jadi ini bukan sesuatu yang menjadi penting untuk diedukasikan kepada masyarakat, dan terima kasih kalau nanti dari media khususnya dari Metro ini bisa memberikan informasi supaya masyarakat tetap harus waspada dengan ancaman-ancaman sekunder tersebut. Terima kasih Pak Marsha. Baik, Pak Radit, satu lagi Pak terkait dengan aktivitas warga. Tadi kita beritakan ada anak-anak yang sudah mulai bersekolah meskipun lokasinya ini masih harus dialihkan ke tempat yang lebih aman. Nah, bagaimana proses untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat Pak supaya aktivitas pendidikan bahkan ekonomi bisa tetap berjalan tapi juga tetap harus waspada? Betul, jadi hasil rakor bersama pemerintah daerah kami kemarin ikut mendampingi yang dipimpin oleh Pak Sekda langsung dari Dinas Pendidikan sudah menyampaikan bahwa memang aktivitas pendidikan tetap harus berjalan. Untuk itu makanya ada satu sekolah yang difungsikan untuk mengakomodasi beberapa siswa yang ada di sekolah tersebut. Sementara memang tempat pengungsiannya ada di SDN 4 dan juga SMP 2 yang memang relatif layak daripada di tenda karena musim penghujan. Jadi memang ini perlu ada win-win solution ya, artinya pengungsian tetap berjalan dengan optimal, bagus dan nyaman, sekaligus pembelajaran tetap bisa berjalan. Dan kami terima kasih dengan Dinas Pendidikan dan juga para relawan cukup banyak ini Mbak bergabung untuk membantu masalah pendidikan ini. Beberapa private sector juga lembaga NGO semuanya bergerak bersama-sama. Kami sangat berterima kasih baik itu untuk trauma healing, untuk pendidikan dan semuanya masih berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi kami berterima kasih dan semuanya terkendali dengan baik dan aman. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga Pak Raditya Jati untuk informasi yang diberikan selaku Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB sudah bergabung di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.